Bapak target siapa gitu? Banyak orang tanya seperti itu. Saya ini sampai bingung, Pak Dahlan ini ditarget oleh siapa sih? Ini nggak mungkin lah Pak Dahlan melakukan korupsi itu. Gaji saja nggak ngambil, masa korupsi? Saya karena pertanyaan begitu banyak, saya ini target siapa? Saya mikir, saya ditarget oleh siapa ya? Nah, kemudian banyak orang mengatakan ditarget oleh si A, ditarget oleh si B. Ya, saya bilang aja, memang yang lagi berkuasa ini yang menarget saya. Banyak berbincang-bincang dengan tokoh yang banyak berbuat untuk bangsa, tapi akhir-akhir ini juga menjadi sebuah perbincangan karena ada sesuatu yang dianggap agak merugikan mungkin bagi tokoh ini. Dan malam ini kita bersama seorang tokoh dan tidak lain dan tidak bukanlah Bang Dahlan Iskan. Selamat malam Bang Dahlan. Selamat malam Bang Sirulingga. Ya, apa kabar? Gimana malam ini? Ya, sekarang lebih banyak di Surabaya. Di Surabaya? Karena harus berurusan dengan kejaksaan. Oke, oh kejaksaan. Jadi sebetulnya setelah tidak jadi menteri lagi, waktu itu saya sudah memutuskan saya tidak akan pulang ke Surabaya. Saya akan tetap tinggal di Jakarta agar saya tidak mengganggu anak-anak muda yang meneruskan perusahaan-perusahaan saya di Surabaya. Tapi karena saya harus menjadi tersangka, harus diperiksa terus oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, maka mau tidak mau saya harus tinggal di Surabaya sekarang. Ya. Nah ini di Surabaya tinggal memang dipaksa oleh Kejaksaan atau memang keinginan untuk itu? Ya karena diperiksanya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan kebetulan saya masih punya rumah di Surabaya, ya supaya tidak mondar-mandir Jakarta Surabaya, saya kalahi untuk tinggal sementara di Surabaya sampai urusan ini selesai. Ya, siapa yang tidak terkejut sosok sang mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penjualan aset BUMD Jawa Timur. Pria yang dikenal ramah dan murah senyum ini harus mempertanggungjawabkan dan membela dirinya atas tuduhan merugikan negara sebesar 80 miliar lebih atas penjualan sejumlah aset BUMD Jawa Timur di tahun 2003 silam. 27 Oktober 2016, Dahlan tersangka. Selama urusan di sini ada nggak Pak? Misalnya berat badan jadi turun atau bagaimana gitu? Saya santai saja karena saya merasa tidak melakukan korupsi, tidak ada aliran uang di situ, tidak ada komisi, tidak ada gravitasi, semuanya adalah masalah administrasi dan saya merasa tidak ada satu kesalahan. Bahkan dulu sebetulnya saya ingin tidak hadir panggilan itu karena gitu saya merasa bahwa ini kan urusan PT. PT itu kan tunduk pada undang-undang PT. Tetapi kejaksaan kelihatannya memaksakan saya dianggap menjual aset pemerintah daerah. Padahal di daftar asetnya pemerintah daerah nggak ada aset itu. Aset itu adalah aset perusahaan, aset PT. Sehingga sebetulnya saya merasa tidak melanggar apa-apa karena pemegang saham di PT itu semua sudah setuju aset tersebut harus dilepas. Ada yang bilang bahwa itu kerugian sampai 900 miliar katanya. Itu gimana sih Pak? Ya saya tidak tahulah bagaimana ada sebuah televisi yang terus mempublikasikan saya jadi tersangka karena dianggap merugikan negara 900 miliar. Saya betul-betul tidak paham, tetapi ya bisa saja memang skenarionya seperti itu. Katanya asetnya sebenarnya nggak nyampe 9 miliar, jangan-jangan? Asetnya itu yang satu 17 miliar, yang satu 9 miliar, sekitar itulah. Sekitar itu? Jadi kalau di total mungkin sekitar kurang dari 30 miliar. Tetapi sebetulnya perusahaan daerah Jawa Timur itu yang disebut PT PWU itu sebetulnya kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang semuanya sakit.
oleh gubernur waktu itu, dikumpulkan menjadi satu, di-merge, didirikanlah sebuah PT, namanya PT Pancawira Usaha atau PWU itu. Nah, ketika sudah menjadi PT itulah, Gubernur Jawa Timur 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu. Itu 16 tahun lalu? Ya, 16 tahun yang lalu ini minta saya supaya mau membenahi PT PWU ini. Saya bilang kepada Pak Gubernur, Pak, saya ini kan sibuk di Jawa Pos. Nggak apa-apa, tapi yang penting bagaimana bisa Pak Dahlan membantu perusahaan milik Pemda Jawa Timur ini. Tapi bentuknya perusahaan daerah atau PT, Pak? Bentuknya PT. Nah, kalau bentuknya PT berarti kekuasaan tertinggi kan pemegang saham. Betul. Atau RUPS. Nah, ketika saya menjadi direktur utama itu, saya tidak terima gaji, saya tidak terima fasilitas apapun, saya betul-betul mengabdi di situ. Tetapi saya malu kalau PT PWU ini tidak maju. Karena untuk apa saya pegang tapi tidak maju. Nah, salah satu syarat untuk maju itu harus ada pembenahan aset. Asetnya banyak sekali, tanahnya di mana-mana kecil-kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Dan banyak tanah ini yang dijaminkan ke bank oleh direksi yang lama. Nah, kemudian kredit itu macet dan bank akan menyita tanah itu. Saya bilang sama bank, jangan disita dulu. Terutama tanah-tanah yang baik ini jangan disita. Kita ganti dulu jaminannya tanah-tanah yang kecil-kecil itu. Setelah itu terserah kalau mau disita. Nah, akhirnya supaya perusahaan ini untung, aset yang mestinya disita bank itu saya selamatkan, jangan disita bank. Kita ganti dengan aset-aset lain yang bagi perusahaan kurang bermanfaat, baru disita oleh bank. Jadi sebetulnya sebagian besar aset yang dibilang saya jual itu, sebetulnya yang terbanyak adalah disita bank. Karena kredit macet zaman dulu. Ya. Kemudian ada dua memang yang tidak disita bank, yaitu aset di Kediri sama di Tulungagung. Itu sengaja kita lepas. Kalau yang Kediri itu karena HGB-nya mati. Yang di Tulungagung itu karena dia pabrik keramik, yang pabrik itu tiap tahun rugi. Dan pemerintah daerah sudah melarang ada pabrik di dalam kota. Sehingga dua aset ini kita lepas. Uangnya untuk apa? Uangnya saya bilang jangan dipakai apapun uang yang hasil penjualan aset ini. Nah, untuk apa? Harus diberikan aset lagi. Nah, sehingga uang dari penjualan aset di Kediri dan di Tulungagung yang katanya saya selewengkan itu, uangnya itu justru tidak boleh dipakai apapun oleh siapapun karena dipakai untuk membeli aset di Surabaya. Yang aset yang kita beli itu luar biasa bagusnya. Itu perusahaan punya tanah 12 hektar di Karangpilang namanya di Surabaya. Tapi tanah ini tidak bisa dimanfaatkan karena di tengah-tengah tanah 12 hektar itu ada tanahnya orang. Ada 2 hektar, ada 1 hektar, ada 2 hektar. Nah, tanah-tanah yang mengganjal ini yang kita beli dari hasil penjualan yang Kediri dan Tulungagung. Dengan demikian, tanah yang 12 hektar itu sekarang menjadi 16 hektar. Letaknya di Surabaya, di sebelahnya itu sekarang ada jalan tol, sehingga kita melepas aset yang di Kediri dan Tulungagung yang seperti itu untuk dibelikan aset di sebelah jalan tol di kota Surabaya. Alangkah ini bagusnya. Dibandingkan nilainya, Pak, bagaimana? Ayo, bumi langit. Bumi langit. Ini perusahaan kalau maju harus seperti itu. Ini namanya kiat bisnis yang menurut saya harus mendapat penghargaan, tapi malah jadi tersangka. Tapi ini kasus 16 tahun lalu, Pak, ya? 14 tahun yang lalu. Tapi saya menjadi dirutnya 16 tahun yang lalu. Oh gitu ya? Jadi karena itu kalau semua orang merasa heran, mengapa ini urusan 14 tahun yang lalu, sekarang dipersoalkan lagi, itu pun sebetulnya bukan aset pemerintah daerah, tetapi ini aset perusahaan. Itu pun sebetulnya uangnya tidak dipakai oleh siapa-siapa, tetapi untuk membeli aset yang lebih bagus, istilah pengusaha properti dibilang menjual tulang untuk membeli daging. Nah, ini sebetulnya yang saya lakukan. Tapi kalau gitu, Pak, yang dituduhkan apa sebenarnya? Ya, itulah yang semua orang bingung. Saya juga bingung, Pak Gubernur yang waktu itu juga bingung, masyarakat juga bingung, terutama orang Jawa Timur juga bingung. Kalau saya misalnya pengen mengambil uang itu, saya gaji saja tidak menerima, fasilitas apapun tidak terima, saya pergi kemana-mana dengan biaya sendiri. Jadi memang kalau orang bingung ya, saya juga bingung. Jadi memang ini, Pak, ya, jadi memang
kalaupun sekarang dibandingkan nilai yang perusahaan yang lama, aset yang lama dengan aset yang baru ini, itu jauh sekali memang. Iya, bumi langit. Bumi langit. Jadi semua pengusaha properti akan berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak ini target siapa? Tapi Pak, sebentar kita akan sambung yang satu ini. Pemirsa, kami kembali lagi yang satu ini.